Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama PGD Vlogs di sini. Oke, kali ini gue mau sharing ke kalian lagi nih. Panduan sih, ini lebih ke panduan nih, konten panduan aja nih. Panduan buat kalian yang kepengen punya motor 250 cc fairing atau naked ya. Tapi gue di sini lebih menyarankan langsung ya ke intinya tuh yang 2 silinder sih. Karena kalau 1 silinder kayak kurang jos aja gitu. Oke, di sini tuh banyak sebenarnya pilihan motor 250 cc ya. Kalau udah ngomongin yang fairing atau naked, kita bahas dulu nih segmen yang fairing ya. Nah, kalau yang fairing mungkin ada yang suka nih motor fairing, nggak suka motor naked ya. Oke, di sini gue lebih ke yang motor-motor second ya, motor second aja yang masih terjangkau gitu. Jadi nomor 1 di sini gue bakal taruh Ninja 250 Fi. Kenapa? Karena motor itu sampai sekarang kalau lu lihat itu modelnya itu masih timeless cuy, masih bagus banget. Walaupun ya secara fitur mungkin ya udah jauh ketinggalan, tapi menurut gua ya untuk looks motor tersebut udah memadai lah buat kalian yang kepengen punya motor 250 cc 2 silinder. Dan motor tersebut juga menurut gue itu motor yang masih enak dikendarai. Gue juga pernah naikin doang sih, nggak ini, cuman motor itu kayaknya posisinya nyaman gitu loh, motor nyaman gitu loh. Dan gue pun juga sebenarnya suka gitu ya motor itu. Zaman SMA ya, ngeliat motor Ninja itu udah kayak ih gila suaranya, apalagi yang diganti knalpotnya Yoshimura gitu kan. Suaranya tuh kayak aduh, kayak apa ya, Ninja itu punya karakter, suaranya itu punya khas gitu loh. Dan harganya mungkin sekarang udah murah, kalian bisa cek nih harganya. Oke, sekarang kita coba cari harga dari Ninja 250 Fi yang di tahun 2015. Nah, di sini udah ada yang jual di harganya tuh rentang 40 jutaan, 45 juta, ada yang 41 juta, ada yang 48 dan 32. Tapi sekali lagi guys, gue tekankan di sini cari kondisi yang benar-benar prima. Jangan tergiur dengan harga murah tapi nanti kondisinya malah amburadul gitu ya. Ya kalian kalau bisa sih kunjungi ke tempatnya. Kalau udah beli motor begini ya, dikunjungi, langsung cek fisik di situ, cek mesin segala macam. Kalau perlu bawa mekanik sekalian sih yang ahli gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak bawa mekanik pun ya nggak apa-apa juga. Yang penting tuh cek kondisi mesinnya, apakah ada kebocoran atau ada ya rembes gitu ya, itu harus dicek. Kalau klasifikasi gua sih, kalau udah yang rembes-rembes gitu nggak bakal gua ambil, nggak bakal gua beli lah gitu, karena bakal PR banget guys. Tapi kalau cuman kayak ganti spare part, contohnya busi atau ganti oli, itu wajib ya. Kalau misalnya ganti ban gitu, itu masih oke lah, masih bisa gua ini. Oke, terus nomor 2 ada namanya Yamaha R25 yang old, yang sebelum facelift. Loh kenapa bang? Padahal gue sendiri dulu pakai R25 baru kan. Ya karena R25 yang lama itu masih stangnya itu masih di atas upper yoke ya, stang upper yoke, dan itu nyaman banget buat kalian kendarai kalau lagi harian. Gue pernah naikin itu R25 yang old, cuman ya jarang sih gue bikin video ininya ya rada ya gitu. Gue tuh jarang bawa kamera juga sebenarnya sih, jadi pas mau ngerekam nih bingung gitu. Nah jadi ini harganya udah di kisaran sekian nih. Nah sekarang kita coba cek harga dari Yamaha R25. Di sini gue tembak di tahun 2016 ya. Nah untuk Yamaha R25 sendiri ini harganya udah cukup murah ya, ketimbang Ninja 250 Fi yang tahun 2015 yang masih di kisarannya 40 jutaan ke atas. Ini harganya lebih rendah, malah 36.500.000, yang 37 ada yang 40, 35, tergantung kondisi ya. Pokoknya kalian harus pintar-pintar carinya. Jadi ini ada di rentang 30 jutaan. Nah saran sih, gue saran cari tahun yang 2016 ke atas gitu. Terus nomor 3 gue tempatin di sini adalah motor gue ini Honda CBR 250 RR. Nah nomor 3 ini ya, ini opsi terakhir yang kalian yang udah bakal siap untuk tersiksa kalau lagi harian.
Nah ini opsinya nih motor ini. Nah untuk reviewnya bisa cek di sini, kolom di atas. Harganya sih ini secondnya udah mulai murah ya, 50-an. Dari tadi kan rentangnya mungkin jauh ya, memang ya jauh sih memang. Oke, terus kita sekarang lanjut cari Honda CBR 250 RR yang tahun 2017 ya. Nah, CBR 250 RR sendiri tuh harganya ada yang bervariasi sih, ada yang 54, ada yang 47 ya, ada yang 55, 45. Ini sebenarnya kalian harus ngeliat dari kilometer ya. Biasanya yang udah 47-an gitu kilometernya udah rendah. Coba ini kita lihat yang ini. Nah, ini kilometer di sini dia tulis 10.000 sampai 15.000, dia rentang segitu. Bandingkan dengan harga yang contoh kita ambil yang 55 juta nih, agak mahal kan. Nah, ini jarak tempuhnya masih 0 sampai 5.000. Nih motornya ya, contoh. Nah, nih kilometernya masih di 2.669, which is itu rendah lah ya. Jadi ini buat kalian yang udah siap untuk olahraga sambil perjalanan kerja, silahkan beli motor ini. Oke, lanjut ke motor naked. Motor naked tuh menurut gua ini udah pasti nyaman ya, nyaman untuk harian tuh pasti nyaman. Sini gua tempatin adalah Yamaha MT25 nomor 1. Ya, memang satu basis sama R25, cuman di sini dia stangnya lebih udah pakai fat bar ya, stangnya fat bar dan harusnya lebih nyaman. Karena MT25 itu torsinya gede, cocok untuk harian. Dan pasti kalau torsi bawahnya udah gede tuh kalian nggak perlu ngegas yang gede-gede lah ya. Jadi ya cukup mengandalkan torsinya saja pun udah cukup untuk harian, apalagi di kemacetan. Menurut gua gitu. Karena bahkan A25 aja torsinya udah mantep ya gitu loh. Apalagi MT25 yang dibilangnya masternya torsi ya kan. Nah, terus kita lanjut lagi ke motor naked, yaitu Yamaha MT25. Nah, di MT25 sendiri harganya mirip-mirip sama R25 ya. Ini ada yang jual baru nih, 2019, tapi yang ini ya masih nick yang lama nih. Ya contoh kayak gini, ini kalian juga harus pandai-pandai. Kebanyakan tahun 2016 sih kalau MT25 itu. Ini ada di kisaran 30 jutaan juga. Oke. Nah, terus lanjut lagi di nomor 2 adalah Ninja Z250. Ya, motor ini dulu pernah gue pakai juga tuh, waktu itu om gue punya. Ini motor berat sih. Ya, Ninja zaman dulu masih begitulah. Ada berat memang. Jadi, tapi enak, posisi riding enak. Buat harian masih oke banget. Mungkin nggak semua motor gue cobain di sini, cuman ini adalah menurut gue, opini gue, ini motor yang paling cocok sih buat harian gitu loh. Terus kita lanjut lagi ke Ninja Z250. Z250 sendiri tuh harganya yang 2013 saja udah bisa dibilang ya ini harga motor 150 cc ya, 28 juta. Nah, karena kalau misalnya kalian pengen beli motor 150 cc kan kalau beli baru ya itu 28 juta biasanya dapat kayak CB 150R. Nah, kalau misalnya di sini kalian bisa dapat 28 juta itu motor 2 silinder bekas tahun 2013 Ninja Z250. Jadi ya sebenarnya ada yang orang mungkin pengennya beli baru, ya silahkan, itu nggak masalah. Nah, kalau menurut gue sih gue nggak apa-apa barang second asalkan bagus ya. Ya walaupun kita nggak bisa berharap sepenuhnya bakal bagus gitu, karena namanya motor dipakai cuy gitu kan, jadi kita ya tidak bisa berharap. Nah, ini kisaran harganya udah di 20 jutaan pun ada ya, 25 ke atas, 27, 35, 34 juta, 33, ya macam-macam lah. Pokoknya ini sekali lagi harga ini biasanya dibarengi dengan kondisinya. Kalian harus cek, kalau misalnya harganya lumayan tinggi biasanya rata-rata sih ya motor itu emang bagus gitu loh.
Ya ada harga ada rupa lah ya. Nah, udah mungkin segitu aja sih. Kalau naked emang cuman 2 yang bisa gue rekomendasiin, karena kalau gue rekomendasiin KTM Duke dia 1 silinder, jadi menurut gue ya kurang sih. Langsung aja deh kayak yang 2 silinder sekalian kalau mau main mah gitu, 250 mah. Jadi ya tadi kalau yang pengen punya motor naked 250 cc, udah pengen punya motor naked 250 cc ya, untuk pemula itu cocok tuh ya, bisa pilih Ninja 250 atau Yamaha R25. Tapi menurut gue loh pribadi, langsung aja ke Yamaha R25 cuy, karena torsinya juga jauh lebih enak. R25 tuh enak karena harganya pun sekarang udah lumayan terjangkau, dan spare partnya untuk servisnya itu lebih di Yamaha sih. Kawasaki sebenarnya ya banyak gitu loh, udah banyak juga yang pakai ya Ninja 250 tuh. Bahkan kayak startup motor 250 cc fairing tuh dulu tuh Ninja gitu loh, pasti Ninja gitu loh yang diomongin. Orang aja ngelihat motor ini aja mungkin dipanggil Ninja gitu ya, karena udah Ninja udah terkenal banget cuy. Tapi ya gitu, balik lagi ke selera masing-masing, sesuaikan budget dan sesuaikan kebutuhan juga. Jadi ya segitu aja vlognya. Thank you for watching, see you on next video in Bekide Vlogs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.